Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lawala bainan nasi minasy syuhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكرام وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الثواب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan hidayah dan taufiknya, dengan kesempatan yang Allah mudahkan kepada kita, sehingga kita bisa bermuajahah, bermujalasah, hadir menjadi bagian dari majelis ilmu yang oleh malaikat-malaikat Allah selalu dicari di permukaan bumi ini. Karena Allah punya malaikat-malaikat yang cukup banyak, yatufuna haulal ardi. Kerja mereka hanya mengitari bumi ini. Lalu yang mereka cari adalah raudhatan min riyadil jannah, fil ard, taman surga yang ada di muka bumi ini. Lalu sahabat bertanya, apa taman surga itu ya Rasulullah? Majalisul ilmi atau majalisul zikr. Dua saja, majlis ilmu dan majlis zikir. Selain majlis ini, malaikat tak tertarik untuk singgah. Ya. Tapi kalau di majlis itu ada zikir, di majlis itu ada ilmu, insya Allah mereka singgah dan mereka ajak. Dan siapa pertama kali antara mereka yang menemukannya, dia sampaikan kepada malaikat-malaikat yang lain untuk duduk bersama orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Majlis ilmu sudah termasuk majlis zikir, tapi majlis zikir belum tentu majlis ilmu. Zikir kalau zikir Quran baca ini, tapi kalau sudah berbicara tentang majelis ilmu sudah pasti ada zikir di sana. Karena kajian-kajian yang disampaikan biasanya membaca hadis, membaca ayat Al-Quran, mengajak orang mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersolawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti berkenan memberikan syafaat kepada kita di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pertolongan itu adalah Allah izinkan baginda Rasul memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa oleh kita, malam ini kita sudah pada malam ke-28 Zulqa'dah. Sesuai tak? Ya. Padahal Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu disebut dengan bulan haram. Dalam surah At-Taubah ayat 31, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum wa dzalika ad-dinul qayyim fala taslimu fi inna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ada 12 bulan dalam setahun, 4 bulan di antaranya adalah bulan haram.
disebut di bulan-bulan haram. Lalu apa sikap yang termasuk juga bagian dari adab kaum muslimin menyikapi bulan-bulan haram? Ya, banyak ulama yang menjelaskan, di antaranya Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, innama khassa Allah dzikra hadhihi syuhur al-arba'a fi hadhihi ayat. Sesungguhnya Allah khususkan disebutkan 4 bulan haram dalam ayat ini tasyrifan, sebagai kemuliaan yang dimiliki oleh bulan-bulan tersebut. Kalau bahasa At-Tabari ta'ziman, sama aja. Tasyrifan wa ta'ziman maknanya bersama, sebagai bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada bulan-bulan tersebut. Makanya disebut oleh Allah minha arba'atul hurum. Lalu dalam ayat tersebut disinggung, disentil sedikit apa yang tak boleh kita lakukan di bulan haram. Supaya kita bisa menyesuaikan, supaya kita sebagai kaum muslim bisa beradab, berta'amul dengan ayat-ayat seperti ini atau dengan bulan-bulan haram itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan haram ini tak boleh kita menzalimi diri kita sendiri. Apa maknanya menzalimi diri, Pak? Az-zulmu dalam bahasa Al-Quran selalu identik dengan al-maksiyah. Jadi sama dengan fala ta'sunallaha fi hadhihi syuhur. Jangan kalian bermaksiat kepada Allah di bulan-bulan haram ini. Dan ini dikuatkan oleh pendapat seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, kenapa Allah buat ada bulan haram? Maka makna yang bisa ditangkap oleh kaum muslimin, al-amalu fihinna lahu ajrun a'zam min syuhuril ukhra, wal-dhammu fihinna a'zamu isman min al-akhar. Makna bulan haram yang bisa ditangkap dan bisa diamalkan, beramal saleh di bulan-bulan haram seperti ini lebih besar pahalanya daripada bulan-bulan yang lain, dari bulan Ramadan ya. Dan demikian juga kalau melakukan dosa, lebih besar dosanya dari bulan-bulan lain. Itulah salah satu yang dimaksudkan bulan haram. Maka adab seorang muslim di bulan haram adalah takzim, ikut mengagungkan bulan-bulan haram itu. Dan cara apa? Dengan cara tadi, berbanyak amal ibadah, kemudian kurangi atau berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan. Di antara adab-adab umum lagi di dalam bulan haram itu yang disepakati oleh ulama adalah di bulan haram, dan ini juga dikuatkan dalam syariat Islam, tidak dibenarkan terjadi peperangan. Ya, sedapat mungkin kaum muslimin jangan melakukan peperangan kecuali kita diserang. Jadi kalau kita mau mulai perang itu dihindari dari bulan haram, dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang Arab sejak zaman dulu kala. Karena 12 bulan ini, Pak, itu adanya nama 12 bulan itu sudah ada sejak langit dan bumi ini ada. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Tidak bisa dirubah oleh orang Barat. Orang Barat berapa kali coba-coba ingin buat bulan di 13. Yang bisa dibuat cuma gaji ke 13. Bulannya tak ada 13. Iya, Bu. Indonesia dia buat gaji 13. Bulan tak bisa buat 13 sampai hari ini. Jangan pikir orang Barat itu nerima aja apa yang dilakukan oleh Allah, enggak. Termasuk menentukan utara, selatan, timur, barat. Saya lupa ulama ilmuwan geografis Islam pertama itu, tak lupa saya namanya. Yang jelas bukan orang Persia ya. Itu dulu dipetai oleh orang Muslim. Itu utara itu tidak di atas, Pak. Selatan di atas, utara di bawah. Timur itu di sebelah kiri, barat di belakang kanan.
Dengan konsep peta seperti itu ditemukanlah bahwa letak tengah-tengah bumi itu dan tak pernah bergeser sampai peta itu dibuat oleh Muslim adalah Makkah Al-Mukarramah. Cemburu orang pada. Kita robah pula. Kita taruh utara di atas, selatan di bawah, lalu kirinya barat, kanannya timur. Ya, ini tetap saja Makkah di tengah-tengah. Bukan kamu sih. Yang itu kita pakai sekarang. Yang kita pakai sekarang itu penemuan barat. Menantitesa dari penemuan seorang geografis Muslim. Dirubahnya konsepnya. Utara di atas, selatan di bawah, timurnya di kanan, baratnya di kiri. Tetap saja Mekah menjadi titik sentral bumi ini. Dan Mekah itulah bentuk tanah yang tak pernah bergeser sampai hari ini. Itulah hikmahnya kenapa Mekah atau Ka'bah itu dijadikan kiblat. Karena tak pernah bergeser. Yang lainnya bergeser terus. Pikir Indonesia ini dulu seperti ini, betul enggak? Itu Papua itu dari mana datangnya itu? Kok beda sendiri? Papua itu kalau digabungkan itu cocoknya ke Afrika, bukan ke Indonesia. Dari bentuk tekstur badan mereka, cara hidup mereka mirip betul dengan orang-orang Afrika. Tapi kok jadi negara Indonesia? Karena dulu hanya sebagian pulau, sebagian tanah Afrika sampai ke Indonesia, bergeser terus. Jadi kembali kita pada haram. Karena bulan ini dimuliakan oleh Allah, maka adab seorang Muslim harus juga ikut memuliakan bulan seperti ini. Cara apa? Tadi memperbanyak ketaatan dan mengurangi kemaksiatan. Lalu secara umum, secara bernegara, kalau bisa jangan dilakukan perang kecuali kita diserang. Karena ayat akhir ayat itu disebutkan waqatilul musyrikina kafah. Jadi kalau mau kalian diserang jangan tidak melawan gitu. Lawan juga. Itu dari cerita itu nanti ceritanya cerita fikih jihad. Nah sekarang kita sudah di awal masuk Zulhijjah. Itu khusus lagi. Ya. Di tanggal berapa ada saja itu ada satu Zulhijjah insyaallah. Ada yang harus kita perhatikan. Min adabil muslim ay yura'i al-adab allati yaliqu bi syahr Dzulhijjah wa ayyam tasyrik. Mulai dari 10 awal Dzulhijjah sampai nanti Yaum Arafah, sampai Idul Adha, sampai ayyam tasyrik, ada yang perlu kita perhatikan. Karena seorang muslim bila dikaitkan dengan bagaimana sikapnya terhadap syariat Allah ini, adabnya sebenarnya. Ini artinya apa yang ditakzimkan, apa yang ditakrimkan oleh Allah, apa yang dihormati dan dihargai oleh Allah, kita seharusnya itu pantas menghargainya. Apa yang dibilang oleh Rasulullah baik, kita harus juga melakukan itu adalah hal yang baik. Begitu sikap seorang muslim. Jadi min adabil muslim ila Islam atau ila sunnah atau ila Al-Quran, begitu menerima dan ikut menjadi bagian al-musyarakah. Tidak hanya mempelajarinya, tapi adalah bagian yang ikut melaksanakan apa yang diinginkan oleh taklim ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Nah ini kita sudah di awal Zulhijjah, insyaallah. Ya. Bagaimana pandangan ulama? Termasuk juga didukung oleh hadis-hadis Rasulullah SAW dan berbagai Al-Quran. Zulhijjah itu di 10 awalnya termasuk hari-hari spesial. Pada dia Zulhijjah sendiri sudah umum termasuk bulan Haram dan spesial juga. Ada lagi yang spesial di dalam Zulhijjah yaitu Al-Ashrul Al-Awakhir, 10 hari pertama. Dalam surat Al-Lail Allah sempat bersumpah wal-lail wal-fajr bukan surat Al-Fajr wal-fajri wa layalin ashr. Hampir sepakat ulama tafsir itu mengatakan ya,
bahwa walayalin ashr itu maksudnya 10 hari pertama Zulhijjah. Walaupun ada pendapat-pendapat yang sangat tersendiri ya, mengatakan anggap walayalin ashr 10 terakhir Ramadan. Tapi kalau kita rujuk ke lagi dari Ibnu Katsir sudah menjurus walayalin ashr 10 awal Zulhijjah. Apa hikmahnya? Kalau ada di dalam Al-Quran itu kita jumpai Allah bersumpah dengan tempat, dengan waktu tertentu, ulama tafsir juga menganggapnya tak ada Allah menyebut sesuatu dalam sumpahnya, jadi sesuatu itu adalah agung, istimewa, spesial, bukan sesuatu yang biasa. Karena sesuatu biasa itu tidak disebut, ya bu, ya udah. Kalau ada kita punya benda itu biasa-biasa aja bagi kita. Tidak mau kita ceritakan orang pak. Jadi kalau spesial lagi kita ceritain orang. Jadi kalau ada orang saya jumpa itu aja cerita, itu tanda ini ceritanya spesial lagi punya pak. Walaupun ceritanya cuma kucing. Berarti kucing itu mantap. Sesuatu bagi dia itu. Walaupun ceritanya cuma kucing, bagi kita kan tak menarik. Tapi dia sebentar, ini tadi kucing mana gini-gini deh. Ini tadi kucing aku gini. Itu hati-hati dia jangan tahu kucingnya bisa terakhir dengan dia nanti. Ya, sesuatu yang spesial itu pasti sering diceritakan. Disebut anak itu juga. Kalau ada anak batua pak, anak batua kan? Ini ada ibunya lagi kalau ada anak batua ada itu. Apa ukuran anak batua itu? Taat, rajin ibadah, acok nyimpiti. Kalau tak ibadah saja, acok nyimpiti. Baru masuk kategori batua ibu. Nyepiti itu yang saudaranya dari sekali setahun dibawa maknya kantong emas. Nyaman mama, di kalam, di kalung, di cincin, itu ada batuan. Iyo. Kalau tenaganya dikasih ke ibu kalian itu, awak yang dorong-dorongnya mau sakit, makanya tidak batuan tuh. Ya. Bus kalian yang benar Allah. Maka yang spesial itu disebut. Itu menjadi tabiat alam, menjadi sunnatullah juga, menjadi sunnah yang berlaku di dalam semesta. Satu yang spesial sering disebut. Allah menyebutnya walayalin ashr, demi 10 malam, yaitu malam 10 hari Zulhijjah. Maka Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Ma min ayyam al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ashr Zulhijjah. Tidak ada hari-hari yang ada di dunia ini beramal saleh di dalamnya lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada 10 pertama ini. Berarti adab kita pertama atau sikap kita pertama menghadapi 10 Zulhijjah ini adalah berazam. Adab kita berazam, bertekad untuk memperbanyak amal saleh. Dan disebut di sini amal saleh itu tak disebut puasa, tak disebut istighfar, tak disebut baca Quran. Al-amalus saleh, setiap kegiatan yang di situ ada pahala dikerjakan, ya, yang di situ ada kebaikan dimunculkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, maka itu boleh dilakukan. Puasa sunnah disuruh oleh Rasulullah, disuruh. Ada yang disuruh secara berkaitan. Dalam hadisnya ada yang secara umum Nabi mengatakan. Apa contoh hadis Nabi yang umum tentang puasa sunnah dan disebut harinya? Man shoma yawman fi sabilillah. Siapa yang puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada disebut itu Senin Kamis. Ya. Ba'adallahu wajhahu 'anil nar 50 kharifa. Maka Allah jauhkan wajahnya atau dirinya dari api neraka selama 50.000 tahun. Ya, 50 tahun perjalanan. Menjauhkan mukanya dari api neraka. Nah, di sini tak disebut Yaumul Khamis, tak disebut Yaumul Isnin, tak disebut dengan hari apapun. Nah, kalau ada dalil seperti ini, ya kita amalkan secara umum juga. Jadi boleh.
matahari. Dari pagi sampai siang tidak puasa, itu menahan. Yang puasa itu ya min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, baru itu puasa. Ya, dan menahan dari segala yang membatalkan selama puasa. Maka kata ulama, dalam bagi sunnah kita tengok ya, maka yang bagi al-iksar min, kata ulama, maka sudah sepantasnya orang Islam di awal Zulhijjah itu as-shalah, memperbanyak salat. Sunnah yang biasanya 2 rakaat jadi dibuat 8 rakaat. Maksudnya 8 rakaat itu 4 kali salam. Jangan pada rakaat 1 salam pula. Kadang-kadang kalau dari jalan ini salah takut ya, apa rakaat? Ya apa ya 8 rakaat 1 kali salam? Tidak, 2 juga, tapi sampai 4 kali salam. Ya. Kemudian tahajud itu juga 2 rakaat sampai juga 8 rakaat dan 4 kali salam. Sampai 3 witir. Rutin kalau bisa kita lakukan di malam-malam 10 terakhir, 10 awal nanti. Qiraatul Quran itu juga ibadah-ibadah yang selalu kapan saja dibaca menjadi ibadah-ibadah yang afdal. Al-Quran ini tidak kenal waktu ini. Termasuk ibadah yang strategis membaca Al-Quran. Di mana saja, dalam mobil silakan. Bapak ngantar ibu belajar bahasa Rumbai dulu, jangan HP tengok baca Al-Quran situ. Tengok HP, kalau dulu musik Quran aja dia baca. Sampai sini datang ketika bawa keranjang beratnya 15 kilo, jadi putar-putar pilih pasar Umar Leo. Ya. Tapi nunggu istri baca Quran boleh, ada masalah. Ya, di masjid lagi, di rumah lagi, di kantor lagi sedang istirahat boleh baca. Zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak disebutkan juga oleh Nabi apa zikir khusus di bulan tak ada. Jadi hari Arafah ya, nama bagi yang haji ada zikir khusus. Jemaah haji itu ada zikir khusus dalam buku manasik haji itu apa yang diperbanyak baca di hari Arafah. Itu Siti Aisyah pada bertanya kepada Rasulullah saat dia sedang di Arafah sama haji bersama Rasulullah SAW. Itu pun tak sepakat ulama apakah itu juga yang dibaca oleh yang tidak haji. Ada yang tanya yang tidak. Yang penting berzikir. Buat doa, berdoa juga. Ini doa ni luar biasa ini. Ya. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Ya. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian takutlah dengan doanya orang terzalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Antara orang zalim dan Allah tak ada lagi halangan doanya untuk ditolak. Sampai ada yang berpendapat sekalipun yang terzalimi itu orangnya tidak taat kali, biasa-biasa dia dalam solat tidak, tapi kita zalimi doa diterima oleh Allah. Ada ulama berpendapat seperti itu. Saking mustajabnya doa mazlum. Dan itu seharusnya sebagai istawar sedingin bagi kita yang terzalimi, yang terlalu sedih. Nah, sikap yang terbaik, tidak usah doakan yang terburuk buat yang menzalimi kita. Untuk dia beri dia hidayah ya Allah untuk kita. Ya Allah, gantilah barang yang dia punya lebih baik daripada yang hilang. Itu doanya. Sehatkan badan hamba, ampuni dosa hamba, jadikan keluarga hamba tujuh keturunan kaya raya dan maling. Jadi bagus itu doanya daripada melatih pabrinya. Terulah. Takut nanti dikabulkan nanti kan. Pas seminggu itu ada orang meletus perutnya. Akan jadi masalah besar ya. Orang saya nanti berdoa yang melatih pabrik, berarti dia cuma dia untuk permasalahan kayak jadi. Doa dikabulkan, jangan doa balas dendam. Kan doa yang baik-baik untuk kita lagi. Ingat orang tua kita. Dia itu berdoa itu maksudnya doa agar Allah balas itu. Doa orang zalim itu, terzalimi itu makbul. Doakan orang tua kita. Ya Allah, orang tua saya sudah tiada lapang umurnya. Ya. Masukkan dia ke dalam surgamu yang sangat puas ya.
As-sadaqah, maksud juga bersedekah, kata ulama. Apa itu? Silaturahmi. Ini dia. Jadi kenapa dulu kalau di kampung-kampung, masuk di kampung dulu, tapi sekarang naik lah. Mau masuk Lebaran, mau masuk Idul Fitri, Idul Adha, itu nenek mama dulu dikumpulnya anak ponakan, duduknya sama-sama. Ya, kau orang masuk pasok, kau orang mau Lebaran, kau ada menunggu segala mata yang tak kiri, ada tidur, ada turun, ada singgah, ada naik, dimaafkan. Itu sebenarnya roh dari silaturahmi. Coba kita berpikir sekarang dengan logika. Idul Fitri, Idul Adha itu atau hari-hari seperti itu hari-hari bahagia. Dianjurkan kita izharus surur wal farah. Begitu dalam Quran. Jadi salah satu sunnah atau kebiasaan para sahabat Nabi Rasulullah itu, Nabi menzahirkan, menjengokkan kepada sahabat itu dia bahagia dan gembira dari. Tak boleh kita murung-murung. Nah sekarang kita gimana mau bahagia? Tak baikkan satu sama lain. Dia bahagia dengan orang lain dan adiknya tak bahagia. Dengan orang biasa misalnya, selamat Lebaran, apa peluk adiknya jomblo. Maksudnya pernah dijawab di cancel. Gimana ceritanya? Tak cocok. La yantabiq al-ahwal baina yawmihi yawm as-surur walakinahu laysa bi sur. Hari yang seharusnya bahagia, tapi dia tidak ada bahagia. Dia tak baikkan sama adik kakak. Tadi kan sama mertua. Ini saja juga sekali itu memperbaiki silaturahim menjelang hari-hari seperti ini. Ya, yang ditunggu lalu bukan berarti kita boleh di hari lain itu membutuhkan silaturahim, tapi di hari seperti ini lebih tidak cocok masih ada di antara kita yang tidak saling harmonis satu sama lain. Menderita hidup ini tidak baik, kita mau baik. Cukuplah kita mungkin susah mencari makan minum saja. Jangan lagi hati ini didera oleh banyak kali sebut baunya orang lain. Di sini tak selesai, si kokus, si kola karo pulau, mana atau gak leh? Ya, sekali kita merenung. Gimana cara saya tak salah? Salah kita yang mulai memperbaiki. Itulah jiwa besar ini. Karena kalau tak ada yang mengalah, takkan selesai masalah itu. Siapa yang harus mengalah? Yang besar lah, yang tua. Memang begitu ada kita mengajarkan. Yang tua itu menahan ragam. Pokoknya tua lah sombong lah. Yang tua dia juga akan memulai cak tidak dia. Itulah bahaya untuk orang tua. Jadi kalau tak ada mengalah, tak akan selesai. Kalau semuanya bertahan dengan egonya, tak akan selesai. Masih ada mengalah. Nanti dibilang apa ada mengalah itu mana bodoh. Itulah dia menengokkan jiwa besarnya. Ya, apa yang rugi kalau kita mengalah? Tak ada. Allah bangga dengan orang-orang wal-afina 'anil nas. Allah surga melindungi orang-orang yang wal-afina 'anil nas. Ibu boleh jadi pemaaf. Ibu boleh jadi pemaaf. Walaupun sering disakiti, itu bidadari surga itu mohon sama Allah. Matikan orang sakit itu biar kami jadi pendamping hidupnya. Di dunia dia capek dia disakiti. Tapi kita cuma maaf. Dirindukan oleh bidadari surga. Udah ya. Apalagi yang belum kita cari? Ya, tapi kalau masih menjaga betul kita, tak mau saya tanazul sedikit. Koridor tak ada koridor. Panas terus. Tak akan selesai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apa lagi? Termasuk juga ada sebagian para ulama memperbolehkan kita dari 1 Zulhijjah itu sampai hari Tasyrik bertakbir. Boleh baca dalam fikih itu, Pak. Ada pada ulama ada. Sudah boleh bertakbir mulai 1 Zulhijjah. Tapi di Indonesia tak diamalkan itu. Kalau kita amalkan nanti
marah orang kita ini. Takbir berarti presidennya beliau ini. Mana apa masih itu kan kilo tu kan. Ada kan fikirnya ada. Ketika ada mau diamalkan pribadi kita sendiri ngamalkan duluan silakan. Kalau untuk berjamaah belum terbiasa di negara kita ini bertakbir dari malam pertama Zulhijjah. Jadi kalau malam Idul Adha sampai tasbih sudah terbiasa kita. Tapi kalau ada orang bertakbir sendiri satu Zulhijjah itu jangan pula dibilang macam-macam. Karena itu ada termasuk bagian yang dianjurkan. Ya. Tapi kalau malam terbenamnya matahari, ada yang katakan juga mulai dari hari Arafah, ada yang katakan itu juga berapa ya? Kalau ada orang hari Arafah, subuh Arafah dia sudah takbir sini, jangan juga di mana-mana. Ya. Tapi kalau di negara kita seperti mulai malam Idul Adha sampai detik khatib turun dari mimbar, lalu nanti zuhur asar sampai asar di hari ke-13 itu takbirnya muqayyad di salawatil khams. Itu yang diamalkan. Apa yang disunahkan kalau terutama di hari-hari seperti itu? Takbir itu dengan semangat, tidak boleh tuh takbir itu dengan goyang. Ya, jadi biasanya kita zikir jarak kesuruh semangatnya. Nah, kalau ini khusus takbir Idul Fitri dan Idul Adha itu raf'us sauti, menguatkan suara seperti azan. Azan itu sunnahnya harus menguatkan suara, semangat. Jangan kayak orang ngantuk di mawar jalan satu. Cuma orang datang ini nyoyo jago boleh azannya begitu. Mana tak? Imam itu juga harus semangat tak jadi imam itu supaya makmumnya juga yang tadi mulai ngantuk waktu imamnya tambah semangat boleh makmum. Ya. Hal seperti ini harus sesuai dengan ya anjuran. Kalau disundahkan dianjurkan rafusot, kita mau takbir itu semangat. Rafusot bertakbir di wujud, di rumah, di masjid, bahkan di pasar. Dan Ali karamallahu wajhah, sahabat Nabi itu pernah dia memang bertakbir ya, dari masjid dia ke pasar, ke jalan-jalan di kota Madinah ini bertakbir dia. Lagi-lagi di Indonesia tak terbiasa itu dan dibuat. Nanti dikatakan kita belakang lewat di bawahnya ke kilometer 17. Agama ini kalau ada konsep tapi tak diamalkan orang banyak, jangan amalkan dulu. Tengok-tengok dulu. Karena ketika kita muncul berbeda, itu jadi riak yang luar biasa. Dan begitu juga adab, itu adab namanya, adab dalam mengamalkan ajaran agama ini. Tengok di mana kita berada. Ya. Dan itu sudah dipraktikkan oleh ulama-ulama. Imam Sudais, masalah tahun 2016 masalah ya, dia pernah ke Masjid Istiqlal. Imam Sudais, tahu Imam Sudais ya? Imam Masjidil Haram. Dan dia tidak sebagai imam lagi, dia sudah khadim haramain. Ya. Itu lebih tinggi gajinya. Kalau digaji itu lebih tinggi daripada menteri. Di Buatan Haram dia imam. Datang dia ke Istiqlal, jadi khatib dan menjadi imam. Di saat khatib dia selawat pakai Sayyidina Maulana Muhammad. Kadang-kadang pengikut dia. Jadi imam berdongkang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di tengok di Madinah tu, dimulai Ramadan tu. Jangankan dibaca jahat, disirnya tak ada maksudnya bismillah. Tapi ketika dia jadi imam di Masjid Istiqlal, dia jahatkan bismillah. Lu tanya orang, kenapa? Ihtiram, penghormatan saya kepada Muslim Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Dan begitu ulama itu profesor, itu dah doktor, dia itu imam haramain dia. Begitu dia paling berani. Karena itu sesuatu yang khilafiyah, bukan sesuatu yang salah. Maka kita begitu juga, kita pergi ke masjid orang tidak kunut dia kunut sendiri, mana kita sendiri. Ini orang nak kunut lah dia.
Ya. Jadi kalau enggak terbiasa orang membuat itu, jangan membuat dulu, karena nanti akan jadi fitnah, akan jadi masalah besar. Langsung takbir di pasar-pasar. Walaupun boleh dia kalau besok, coba dia takbir di pasar Rumah besok. Kita orang yang boleh. Lagi pakai ganti-ganti orang kita yang nyanyi itu bahasa itu, apa itu pakai speaker, takbir, Allahu Akbar, Allah. Kalau orang nyanyi tak gila, orang tapi kalau ibu takbir tak gila tau. Padahal ibu yang berlaku itu benar, yang benar untuk diterima oleh orang itu. Jadi tetap disesuaikan dengan oleh kita masing. Kenapa kita sampai di sini? Kita ini ngaji, kita ini kan ngaji, harus disampaikan supaya kalau ada benar sampai Ustaz itu, dia tidak salah, cuma belum bisa terima aja kalau. Ya, wasyam, puasa, terutama saya yang juga puasa di Yaumul Arafah. Yaumul Arafah. Cuma sana itu kan? Apa sananya? Harilah Idul Adha tidak sama antara Indonesia dengan Arab Saudi. Gimana puasa Arafahnya? Ibu gimana ibu puasa bu? Jawab bu. Mana bu? Tahun 2023 masalah. Pas tuh, beda itu. Gimana ibu lakukan bu? Kita telepon pemilik kita, video call. Kami udah di Arafah namanya. Nanti besok ada ayat. Apa yang saya bilang besok itu baru 9 Zulhijjah. Mana ibu ikuti? Mana ibu ikuti? Kalau saya ikuti Arab Saudi. Dan Arafah itu ada di Arab Saudi, tidak ada di Indonesia Arafah. Ada Indonesia Arafah? Sama Saudi punya dia. Apa ibu Helen itu kan? Di Helen gitu ya. Mau Saudi. Siapa lagi itu Kiman yang dia jawab jasun dulu ya. Tukimin nama nabinya. Tukimin nama nabinya tak tahu. Gimana soalnya? Sallallahu alaihi tukimin. Gak bisa dimakan dulu itu. Nah ini ramah yang enak dengannya. Allah Akbar. Jadi saya lebih cenderung pada Arafah. Kenapa Arafah itu? Nabi nyebutnya Yaum Arafah. Arafah itu ada di Mekah. Ya sudah. Besok mau lebaran atau tidak, ikutin aja ya. Karena besok itu ada syak kita tidak boleh lagi puasa. Sudah lebaran gitu. Kan besok itu lebih syak lagi kita. Karena orang sudah lebaran. Jadi kalau saya ikuti Arafah itu Arab Saudi. Karena gampang kita cari informasi sekarang. Tinggal video call aja sama teman kita di sana. Kapan ke Arafah? Besok. Besok itu udah Arafah. Ya hari ini kan dia sudah tanggal 8 dia sudah mulai mengarah ke Arafah gitu kan. Kan besok tanggal 8 mereka itu. Dari subuh sampai pagi sampai sore mereka Arafah. Besok mereka lagi tidak, kalau dari pagi kita kerja di Arafah. Karena Arafah itu minimal dari sebelum itu sampai setelah terjadi Makkah itu harus ada di sana. Iya di tanggal 8. Kalau mereka berjalan nanti tanggal 8. Kalau di kemah mereka ada tanggal 9 nih. Ya udah, saya itu. Karena besok lebaran Indonesia atau tidak? Nanti saya puasa aja. Lebaran kita aja ke Indonesia. Karena besok itu mana tempat sak kita puasa itu. Karena orang lebaran di Mekah misalnya. Itu memang sulit kita menggunakan karena banyak yang sebenarnya tak bisa dikonsumsi oleh pabrik pemasaran seperti itu. Tapi kejadian kemarin itu sudah banyak orang berani ngomong, ahli-ahli ilmu astronomi, pakar-pakar, ahli hisab, pakar-pakar ahli ru'yah juga sudah banyak ngomong. Ya, tapi gimana lagi? Tidak di awal yang tahu untuk masalah ini. Ya, pada itu pemasaran sederhana, tapi di susah-susah kan. Ya,
Islam ini berdebat antara Timur Tengah, kemudian Afrika sampai ke Asia. Eropa bukan Amerika ya, Eropa. Itu antara Eropa dengan Indonesia kan sampai 12 jam perbedaan waktu. Lalu gimana bisa berbeda sehari? Masuk akal. Situ masuk akal ya. Tapi lagi-lagi masalahnya dakwah yang menentukan. Masalahnya. Dengan Arab Saudi cuma 4 jam. Dengan Timur Tengah kita kalau musim panas 5 jam, musim dingin 4 jam. Berapa lah beda 4 jam? Tidak akan terlalu besar beberapa bulannya. Artinya kalau kita serentak masih dalam bulan hari yang sama kita puasa itu masuk. Dengan Amerika baru 12 jam. Amerika 12 jam tak juga 1 hari. Juga sampai 1 hari 1 malam. Itu masalahnya. Kenapa tak bisa dibuat kalender tunggal global? Itu masalah. Muhammadiyah sedang usaha. Kita orang juga saudara Muhammadiyah mampu untuk melobi Mesir, melobi segala macam, termasuk melobi pemerintah yang BIM apa namanya yang dipakai di Asia Tenggara 3 menteri. Ya. Di puasa sedang berpuasa taubat dari maksiat. Bagi yang peserta korban di antaranya juga adabnya adalah apabila sudah masuk 1 Zulhijjah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang peserta korban mulai terbenam matahari di sore Ahad besok, ya insyaallah itu 1 Zulhijjah, ibu dilarang larang ini tidak bersifat haram, tapi sunnah, hukumnya makruh kalau dilakukan, ada hubungan sah tidaknya korban, tapi itu afdalnya kita ittiba kepada Rasulullah SAW. 1, motong kuku. Kuku apa? Kuku kaki, kuku tangan boleh. Tapi motong kuku orang lain silakan. Motong kuku cucu silakan. Suami dilarang motong, iya. Kalau suami itu ikut korban juga, jadi potong kukunya. Ya. Kemudian menghilangkan rambut dan bulu yang ada di badan. Apa di mana pun ada, tak boleh juga. Mencukur, membersihkan, memotong, tak boleh. Cabut boleh. Ya. Saya tidak tahu apa hikmah ini. Tapi hari ini tak boleh. Karena kadang-kadang agama ini perlu kita cari hikmah. Karena agama ini ada unsur yang penting dalam agama ini. Apa? Al-khudu' wal-inqiyad. Tunduk dan patuh. Mau ada hikmah atau tidaknya, yang jelas ikuti Rasul. Sama mencium mazhab aswad itu, mencium mazhab aswad ratu yang cium. Kata Umar apa? Laula ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluki ma qabbaltu. Kalau bukan karena Rasul saya lihat menciummu, maka saya tidak akan mencium kamu. Tapi karena Rasul mencium, ya kita cium. Adapun macam-macam nanti dosa kita tinggal sana. Memangnya kalau bawa uang haram sana langsung diampuni dosanya dan cuma tidak akan bisa. Kalau bawa uang judi, jadi OHK plus atau segala macam, itu cuma jelas. Memangnya langsung halal uangnya enggak? Baiknya tambah dosa. Tidak ada tuh. Itu hanya berlebihan mentakzimkan hadal aswad. Ya, umumnya bilang kalau saya tidak melihat Rasul menciummu, saya tidak cium juga. Saya berarti itu memang ittiba, khudu' wal inqiyad. Inilah beberapa yang bisa kita sikapi. Pesan saya satu, konsep ini tentu mendidik kita, membiasakan kita untuk ambil bagian. Jadi kalau Allah muliakan hari-hari tertentu itu, maka min adabil muslim, sebagai dari muslim itu ada hak juga dia mentakzim. Allah muliakan misalnya simbol hewan korban, Ka'bah, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Arafah, Mina, Muzdalifah, Jumarat. Yang notabene semua itu batu juga itu. Jumroh itu batu, Ka'bah juga batu. Bisa itu simbol-simbol Allah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam Al-Quran dikatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu suka dia, senang dia, merasa bahagia dia ikut dalam untuk menciarkan agama Allah
dengan ibadah-ibadah yang disediakan untuk dapat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu